Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Pahlawan Kripto. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di tempat saya pagi hari ini sangat cerah, luar biasa cuacanya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, sebelum saya memulai konten ini, tolong dibantu ya teman-temannya, kiri kanan muka belakang, tetangga, keluarga, handai tolan, supaya bisa menerima edukasi-edukasi yang benar tentang cryptocurrency. Jadi mohon untuk dibantu supaya bertumbuh makin maju channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada semua rekan-rekan kalian ya, semua jaringan-jaringan medsos kalian, karena saya akan membuat konten-konten edukasi yang lurus, yang benar ya, supaya tidak ke food semua, supaya tidak kena food. Oke teman-teman, mari kita mulai. Jadi teman-teman, melalui konten ini saya mau menyerukan kepada semua holder, kepada semua Buff Dogecoin Army di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dengerin ya, rapatkan barisan ya, rapatkan barisan, bersatu, jangan mau dipecah belah dengan food. Mungkin ada yang baru, food itu apa sih? Food bukan makanan, FUD ya, ada yang bilang FAT, terserahlah. FUD ya, itu adalah fear, uncertainty, and doubt. Ya, ada orang-orang yang memang lepas-lepas fear ya, statement-statement ketakutan, keraguan-raguan dan ketidakpastian, masuk-masuk di grup Buff Doge, dia ngomong sana sini ya, ngoceh sana sini. Intinya adalah untuk membuat harga ambruk supaya orang-orang pada ketakutan, setelah ambruk ngedam parah, akhirnya dia serok di bawah. Jadi teman-teman harus mikir sendiri, jangan sampai terpengaruh. Makanya saya udah bolak-balik bilang, cek fundamentalnya, cek developernya, cek proyeknya, cek semuanya, cek walletnya, ya, cek rakpul tidak, ya, yang bilang-bilang dari kemarin rakpul, coba tolong dilihat datanya. Anda kalau bicara harus pakai data. Oke teman-teman, luar biasa ya, atensinya, antusiasnya. Ini teman-teman saya mau kasih tahu nih, ini barusan saya lihat, holder daripada si Dogecoin yang saya biru ini nih, sudah tembus 101.316 orang atau holder. Wow, lucu ya, kan lucu teman-teman. Coba teman-teman lihat. Kelihatannya sih harganya ngedam ya, ngedam terus belum naik-naik. Ya, ngedam belum naik-naik. Tapi heran loh, teman-teman bisa lihat nggak? Kok nambah terus holdernya? Ya, kok nambah terus? Ya, berarti orang antusiasnya tinggi, berarti orang dia cari info ya, bener nggak? Ini berarti banyak yang makin sadar. Jadi kalau saya sih menilai ini sepertinya ada kompetisi bisnis ya, ada orang-orang tertentu yang iri sama Buff Doge, mungkin ingin Buff Doge hancur dan seterusnya ya. Ini mental-mental nggak bagus seperti ini. Yang benar adalah teman-teman tuh harus bersyukur ada media investasi seperti ini. Ayo kita sokong sama-sama, dukung sama-sama lah, supaya sama-sama to the moon, sama-sama kaya itu kan enak. Kalau sama-sama sejahtera itu kan enak teman-teman. Kalau kamu kaya sendiri, orang kere, nah siap-siap aja nanti kamu kalau dirampok sama orang bagaimana? Ya, jadi otaknya itu harus pikirkanlah juga orang lain ya. Oke. Ini baru tentang holder yang saya ngomong ya. Rapatkan barisan ya teman-teman. Rapatkan barisan. Saya mau kasih masukan juga untuk developernya. Mohon izin ya, mohon izin dengan segala kerendahan hati dan hormat. Coba tolong belajar dari developernya WSPP. Ya, saya kenal soalnya. Itu si Mas Alfian, itu TNI, tentara. Ya, saya mau kasih tahu, setiap kali ada yang nge-food coba-coba, itu langsung dia kill, langsung dia kick out, nggak ada ampun. Jadi saya mau bilang juga ke developernya Buff Doge, setiap kali ada yang food di sebelah manapun, ya langsung kill, musnahkan, enyahkan langsung, supaya grup itu bersih, ya, supaya orang-orang tuh tentram, sejahtera, langsung kill aja, nggak usah ampun-ampun, nggak usah teleng-aling-aling, nggak usah kasihan-kasihan, langsung kill, tumpas sampai habis, ratakan dengan bumi. Begitu caranya. Jadi mesti tegas-tegas ya, minta tolong kepada developer dari Buff Doge. Sikat, admin-admin juga, sikat, tolong bekerja ya, seperti itu. Nah, kami sebagai influencer atau YouTuber, kami berusaha mengawal. Saya akan berusaha mengawal Buff Doge ini sampai minimal ke Rp1 ya. Tapi kita harus ingat, pasti banyak yang iri, banyak yang nggak suka. Jadi kita harus tumpas yang seperti itu, jangan masuk di grup ya. Oke, teman-teman juga holder, kalau teman-teman ada di grup
Buff Doge dimanapun, apakah di Twitter, apakah di grup Telegram, Indonesia, global, dan seterusnya. Semua yang sifatnya food langsung sikat, langsung tumpas. Enyahkan, keluarkan dari grup. Oke, seperti itu ya. Itu masukan saya supaya kita sehat, bisa tentram jiwa kita dalam berinvestasi. Begitu teman-teman. Nah, saya mau ngajak teman-teman lagi untuk mengecek apa itu yang namanya developer wallet checker. Ya, teman-teman. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 bukan? Nih, tanggal 4. Ini sepertinya belum ada terjadi apa-apa ya hari ini. Nah, tapi yang jelas kalau kita lihat teman-teman, ini kemarin nih tanggal 3 ini banyak sekali ini developernya nih buyback. Jadi ini developernya bekerja. Ya, tolong jangan gangguin dengan ya statement-statement negatif lah ya. Mereka lagi bekerja. Orang bekerja kan butuh fokus gitu loh, butuh konsentrasi ya. Itu satu ya. Yang berikutnya ada channel YouTube coba-coba membahas ya. Ini kok ditransfer ke satu wallet, terus walletnya sama, wah segala macam lah dia ngomong. Teman-teman, nih saya mau kasih tahu, ini memang sama, ya kode walletnya ini, nih depannya 0x, belakang 3298, memang sama. Ini kan dompetnya si Buff Doge. Jadi begini loh ya, saya mau kasih tahu, nih saya gambar deh ya, saya gambar dikit. Smart kontraknya si Buff Doge itu ini teman-teman, nih. Depannya 0x2312 dan seterusnya, belakangnya 3298B kecil. Ya, kita cocokkan lagi ya, apa saya benar apa salah. 0x23125, belakangnya 3298B. Betul ya? Saya nggak bohong nih. Nah, kira-kira begini gambaran wallet itu. Wallet itu kan dompet, teman-teman. Coba Anda lihat dompet Anda. Itu kan ada ruangan-ruangannya, bukan? Ya, secara fisik begitu. Nah, ini dompet virtual ini atau wallet ya. Ini saya kasih judul wallet Buff Doge Coin. Kira-kira ya saya gambarkan ada 2 kamar. Yang satu kamar ini isinya adalah token atau Buff Doge Coin. Isinya koin semua. Kemudian yang kamar yang lain isinya uang cash dalam dolar. Nah ini seperti ini. Jadi setiap kali terjadi transaksi ini selalu in out. Masuk keluar. Contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya si A membeli token Buff Doge Coin. Teman-teman tahu nggak sirkulasinya? Maka dari ruang Buff Doge Coin dari sini ini ke luar ya. Ini keluar sebentar. Ini akan keluar tokennya begitu ke si A. Begini. Misalnya katakan si A yang membeli seperti itu ya. Akan keluar. Misalnya katakan beli 200.000, maka token akan keluar. Ya, dari ruang koinnya ini keluar ke si A. Tapi uang akan masuk dari mana? Ya uang masuk dari setoran teman-teman, pembayaran teman-teman ke sini tentunya. Begitu, ya. Gitu kira-kira. Ini dari si A. Kira-kira begitu. Nah. Oke. Ini kalau apa ini? Ini kalau terjadi pembelian token. Ya, kalau terjadi pembelian token, maka uang cashnya nambah dan tokennya di dompet di wallet si Buff Doge ini berkurang. Begitu juga penjualan. Kalau terjadi penjualan dari Anda, dari holder, ini tokennya masuk ke sini. Ya, masuk ke sini ke ruang token. Uangnya keluar dari sini, panahnya keluar ke si penjual. Kira-kira begitu. Jadi setiap ruangan ini, baik ruangan koinnya maupun ruangan cashnya, ada in, ada out, ada in, ada out. Kira-kira begitu. Udah paham ya teman-teman? Nah, yang harus kita lihat adalah ini nih. Ini kan walletnya si Buff Doge, smart kontraknya juga. Nah, jadi kalau teman-teman, ya ada yang bilang ini kok sama semua ditransfer ke ini yang sama. Mereka ada ya channel yang coba ngebahas dari sini nih. Dan ada juga yang nanya memang di kolom komentar saya. Dia bilang, lihat dong BSC-nya. Saya mau nanya sama kamu. Kamu tahu ini transaksinya apa? Cuman kode-kode seperti ini kamu tahu ini ngapain? Nggak tahu kan? Coba. Ini dewa ini kamu kalau bisa. Saya mau nanya, ini transaksi apa? Coba. Misalnya saya suruh jelasin. Nih yang saya tunjukin. Ini transaksi apa nih? Ayo. Ini dari transaction hash-nya, ini kodenya. Kemudian ada swipe exact token
18 detik yang lalu dari ini berarti dari dompet yang ini ke dompet yang ini. Ya, jumlahnya segini. Sekarang saya mau nanya, ini dompet yang ini punya siapa? Ini dompet yang ini tuh-nya kepada ini punya siapa? Kamu tahu? Nggak ketahuan. Sedangkan dompet developer itu hanya ada satu. Ya, hanya ini. Ini loh. Nah, ya, yang ini tadi saya bilang nih. Mana tadi itu? Nah, ini dia. Bab Dogecoin. Ini kan nggak ketahuan gitu loh. Dari sini itu nggak ketahuan. Ini ngapain ya? Apa yang dilakukan? Nggak ketahuan. Jadi jangan coba nebak-nebak. Ya, jangan kayak dukun pula ngeramal-ramal. Nah, makanya saya lebih suka pakai Pocoin. Di sini kan ada keterangan. Nih, kan ada keterangan teman-teman. Saya udah bilang kan kemarin. Nih, date. Sebelah kiri date. Tanggal, nih contohnya ya. Tanggal 3 bulan 11. Kemarin berarti. Jam 11.12 52 PM. BUSD. Nah, ini dia yang bawah dalam BNB. Ini lihat ini. Nih ya, yang baris kedua nih. Nah, itu yang saya biruin. Oke, teman-teman. Coba kita lihat. Jumlahnya 201 BNB ya, dalam BNB jumlahnya 201 atau 1131 dolar. Saya kaliin deh ya. 1131 US dollar kali 14.250. Tuh, 16 juta. Ya, 16 juta. Receiver. Ini ada receiver. Apa yang dilakukan? Buy Dogecoin. Buy Dogecoin loh, teman-teman. Jadi mereka ini melakukan yang namanya buyback seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Hari ini saya belum tahu, ya. Jadi ada keterangan aktivitasnya atau actionnya. Begitu loh. Kalau seperti ini kan kita nebak-nebak gitu loh. Nebak-nebak ini nggak tahu nih ngapain. Nah, ini saya mau ngasih tahu. Ini daftar holdernya. Coba teman-teman lihat. Ada yang aneh nggak dengan wallet-wallet ini? Kalau mau analisa wallet, ada yang aneh nggak menurut teman-teman? Itu seperti itu. Nah, kemudian yang paling gampang, cobalah diskusi ya. Coba diskusi, tanya baik-baik ya. Tanya baik-baik di grupnya, ke developernya. Ada yang membangun narasi ya di komentar konten saya. Bilangnya apa? Bilangnya gini, itu kan paling juga developernya Indonesia. Mereka menggunakan rupiah. Terus kemudian, itu juga paling developernya ngambil duit supaya harganya hancur, habis itu serok lagi di bawah, macam-macam deh. Nah, itu narasi semua, itu kan pendapat kamu. Sekarang saya mau nanya, yang teman-teman yang lain ya, jangan terpengaruh ya. Kalau teman-teman ngelihat statement-statement miring seperti itu, aneh-aneh, coba tanya sama dia, kamu dapat info atau bisa ngomong gitu dari mana datanya? Mana bukti tertulisnya? Ada nggak bukti otentiknya? Coba ya, kita intelek dikit. Kalau orang ngomong, coba tanya, tanda tanya besar. Fakta, bukti, dan datanya mana? Kalau kamu mau tanya di sini bukti-buktinya, ini kan kelihatan kan? Gitu. Bener nggak dibawa kabur? Bener nggak ini rakpul? Kalau rakpul teman-teman, ini harusnya kemarin sekali narik ini remove LP. Jangan segini, ini cuma 6% kok. Lucu ya, gitu. Masa rakpul kok nanggung-nanggung gitu loh, ya. Nah, kamu lihat itu. Coba ya, teman-teman lihat Baby Care itu, coba tokennya. Itu bisa beli nggak bisa jual. Apa sih ciri-ciri rakpul? Itu contohnya. Kamu bisa beli, uang kamu masuk, tapi nggak bisa jual. Coba bikin sampai pajaknya slippage 90% juga nggak bisa itu. Coba, udah banyak korbannya itu. Itu rakpul. Atau ya, ini kalau mau rakpul, kalau memang mau berniat jahat developernya, kenapa nggak tarik aja semua LP-nya? Kenapa cuma 6%? Begitu loh teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu, harus bijak kalau komen di konten saya. Itu kan di remove segala. Woi, ingat baik-baik. Yang di lock itu 80%. Berapa yang nggak di lock? 20%. Kalau ditarik 6% boleh nggak? Ya boleh dong. Gimana sih? 6% doang. Berarti nanti kelak entah kapan ya, ditarik lagi katakan sama developer 14% atau 10%. Jangan marah ya. Ingat baik-baik apa yang saya bilang hari ini. Masih punya mereka kurang lebih 10-14%. Jadi kalau perusahaan ini, Bab Doge ini butuh dana, kok nggak boleh sih? Saya mau nanya sama teman-teman. Ibaratnya teman-teman beli saham. Oke, katakan saham Indofood misalnya gitu.
teman-teman beli sahamnya, beli 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar. Saya mau nanya, uang kamu yang kamu investasikan dengan membeli saham Indofood itu, boleh nggak dipakai sama owner perusahaan atau direktur perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya? Coba jawab saya. Bisa nggak? Boleh nggak dipakai itu? Saya mau nanya gitu. Apa kamu tuh beli saham cuma untuk gaya-gayaan gitu? Saya mau nanya deh supaya ngerti kita. Ya, kalau kamu beli saham Indofood, saya kasih angka gede, 1 miliar. Ya, boleh nggak perusahaan itu make uang kamu itu, katakanlah untuk membangun pabrik baru? Nah, boleh nggak? Boleh dong. Lah namanya juga perusahaan terbuka. Justru karena dia perusahaan terbuka, maka dia open supaya investor masuk. Supaya apa? Ada tambahan modal. Garis bawah ini, ingat ini baik-baik ya. Supaya ada tambahan modal buat mengembangkan perusahaan itu. Nah, tambahan modal ini boleh buat apa saja, kan tergantung hikmatnya. Ya, tergantung kompetensi daripada si direktur dan para komisaris itu. Mau bangun pabrik kek, mau marketing kek, mau ekspansi ke luar negeri kek, itu terserah mereka. Kita support. Seperti itu loh logikanya di dunia saham, teman-teman. Nah, logika yang sama juga berlaku di dunia pertokenan. Ini kan startup, modalnya masih kecil, seperti itu. Kamu beli tokennya, beli, masuk ini ke walletnya, masuk dalam bentuk cash di sini. Banyak, nih saya kasih tunjuk nih, banyaklah terjadi di sini cash, nih. Oke, katakan di sini cashnya Bob Doge ini sudah 100 miliar rupiah dalam rupiah. Sekarang saya mau nanya, kalau mereka ngambil, katakan dari 100 miliar itu, ya 5 miliar deh gue ambil sedikit ya, supaya apa? Supaya perusahaan kita ini bro, mas, pak, bos, ini berkembang, kita marketing yuk sama-sama, kita masuk yuk listing di exchange-exchange yang favorit biar makin banyak orang tahu, supaya makin banyak yang beli ini Bob Doge Coin. Boleh nggak? Kan sama logikanya dengan Indofood tadi, bukan? Jadi mereka ini ngambil sedikit, kalau rakpul ambil semuanya bos. Habisin itu walletnya, kosongkan. Nah, karena itulah dibutuhkan yang namanya lock. Ya, di lock itu liquidity pool-nya, supaya nggak kabur. Ingat, saya ingatkan dari sekarang, itu sampai Maret. Ada yang nanya, kenapa sampai Maret bang? Saya nggak tahu, tanyalah developernya. Ya, mungkin habis itu nanti diperpanjang. Nanti kita tanya, kalau udah Februari, ingatkan ya. Kalau udah Februari, sama-sama kita nginget. Tanya sama developernya, bos dev. Ya, nanyanya juga sopan-sopan. Jangan ngamuk-ngamuk, bos. Begitu, ya. Bos dev, ini diperpanjang nggak? Kira-kira locknya gitu. Nanya bagus-bagus ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita semua bertambah bijak. Mudah-mudahan kita nggak kena food. Fokus pada tujuan, sama-sama tetap sehati ya. Tetap sehati. Sekali lagi, rapatkan barisan, tumpas semua yang ngefood itu. Singkirkan dari grup, bersihkan supaya sejahtera kita. Ingat, masukan dari saya ya. Pihak developer yang terhormat, tolong belajar dari developernya WSBP. Kill them. Ya, orang-orang yang fooder itu kill. Seperti itu. Oke teman-teman, supaya kita sama-sama sukses, sama-sama maju, sama-sama senang tentunya ya. Oke teman-teman, demikian konten dari saya pada pagi hari yang luar biasa indah ini. Salam sukses untuk Anda sekalian. Ingat, orang sabar, cuannya besar. Holder is winner, dan see you at the top.